Resiko terkecil adalah tidak diberangkatkan mandiri. Semua yang berangkat adalah atas biaya negara karena partisipasi Indonesia di dalam SEA Games adalah mewakili negara. Ya, pertama tentu perlu saya tambahkan dulu ya, bahwa penunjukan saya selaku chef the mission SEA Games itu melalui keputusan dari Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia untuk kemudian diusulkan, direkomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Dari situlah kemudian mandat itu diberikan kepada saya, dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Mengingat pada saat itu kurang lebih sisa waktunya tinggal 40 hari. Jadi saya mungkin menjadi salah satu ketua kontingen yang memiliki waktu sangat terbatas untuk mempersiapkan tim Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Hanoi. Pertama, kita berhadapan dengan penyelenggara yang telah memutuskan di tahun lalu untuk mempospon. Artinya dari sisi kesiapan panitia, dalam hal ini FISCOK, mereka sendiri juga sudah tarik ulur, jadi tidak, dan seterusnya. Sehingga persiapan semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga semua terganggu. Seperti kita ketahui, cabang olahraga sudah melakukan pelatnas dari tahun lalu, karena event ini harusnya di tahun lalu. Mendadak mereka batalkan, dan memang kita bisa pahami karena kondisi COVID, pandemik di negaranya cukup tinggi. Namun pada akhir tahun kemudian dia putuskan, dia tetap berjalan untuk kemudian semua negara diminta untuk partisipasi. Jadi sebenarnya menjaga solidaritas NOC di Asia Tenggara itu menjadi lebih penting. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Bapak Raja Sabta Oktohari, lebih penting bagi kita untuk memelihara solidaritas. Untuk itu kita akan partisipasi, walaupun segala sesuatunya serba terbatas. Dalam sisi persiapan, pelatnas yang terhenti pada akhir tahun harus berlanjut lagi. Di satu sisi juga seperti biasa anggaran pelatnas belum turun pada awal tahun, dan di sisi lain masih banyak cabang olahraga yang belum melakukan pelatnas. Dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan, kita harus mendaftar. Kita berada dalam sebuah pilihan. Sisir dulu baru daftar, atau daftar dulu semua baru kemudian sisir. Pilihan itulah yang kita ambil. Kita mencoba mendaftarkan dulu 40 cabang olahraga yang dipertandingkan, untuk kemudian jadilah yang namanya long list. Nah, baru setelah itu kita mulai bekerja. NOC Indonesia kita memiliki Komisi Sport Development yang kemudian mengundang cabur mereview kira-kira potensi medali, potensi profil atlet apa saja, dan bagaimana program periodisasi latihan mereka. Dari situ kemudian kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk bisa dibiayai cabang olahraga maupun atlet yang telah kami review. Dan pemerintah juga memiliki tim review yang terdiri dari para akademisi, ada dari NOC juga, ada dari KONI juga. Tim inilah yang kemudian meramu ulang usulan, dan hasilnya seperti yang mungkin sudah diketahui, cabur-cabur yang tampil dan ada juga cabur yang terpaksa tidak bisa tampil. Karena parameter yang ditetapkan oleh pemerintah itu, dengan terbatasnya waktu, terbatasnya anggaran, fokus pada tahun ini adalah Asian Games dan SEA Games Kamboja di tahun depan. Sehingga SEA Games Hanoi menjadi partisipasi sekaligus starting point untuk membuat tolak ukur terhadap pembinaan prestasi para atlet di cabang olahraga masing-masing. Sehingga yang diputuskan berangkat adalah cabang DBON yang punya potensi meraih medali emas, perak, perunggu, dan cabang non-DBON yang memiliki potensi medali emas dan perak saja. Itu tantangan. Dengan waktu sekian hari saya harus mempersiapkan
keberangkatan dari tim yang tadi terpilih, seingat saya berjumlah 486 atlet, ditambah 250-an officials, sehingga total rombongan kita itu sekitar 700 orang lebih, ditambah tim saya selaku CDM yang hanya 50 orang yang harus melaksanakan tugas yang dibagi di dalam 3 klaster. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi apabila dibandingkan dengan SEA Games Manila, Filipina pada tahun 2019, tentu tim saya jomplang. Pada saat itu tim CDM-nya pada saat itu Pak Hari Warga Negara itu 168 orang yang dibagi di dalam beberapa klaster. Kali ini saya dibantu oleh 50 orang, tapi saya yakin ini merupakan orang-orang terbaik yang terdiri dari orang-orang berpengalaman di pada multi event sebelumnya, banyak sumber daya dari NOC, dari KONI, dan dari pihak-pihak cabang olahraga yang turut serta di dalam tim tersebut. Saya masih optimis, walaupun ini kita masuk dalam masih pada suasana puasa, Ramadan, tim kita tetap bekerja secara optimal. Tentu keputusan ini yang merupakan kesepakatan antara pemerintah, NOC dan KONI, hasilnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena sekali lagi kita juga menyayangkan kondisi pandemik 2 tahun berturut-turut lalu membuat banyak cabang olahraga kami tidak dapat mengikut serta pada event-event single event mereka untuk mengukur hasil. Jadi parameter yang digunakan oleh tim review berdasarkan catatan itu dari multi event di 2019 Manila, dan sisanya hanya beberapa cabang olahraga yang punya single event. Jadi sangat minim datanya. Adapun data besar adanya ketika PON, tapi memang data PON itu tidak bisa apple to apple digunakan untuk kepentingan SEA Games. Dari parameter itulah kemudian ada keputusan yang tadi. Ada beberapa cabang olahraga yang secara data rekam jejak maupun profil atlet dianggap tidak berpeluang untuk bisa meraih medali ataupun medali perunggu gitu. Nah, ini yang kemudian kami rasakan betul. Kami mencoba bermohon kepada pemerintah untuk opsi apa untuk cabang olahraga ini. Salah satu opsinya adalah opsi mandiri. Artinya cabang olahraga turut serta membantu pemerintah untuk kemudian bisa memberangkatkan di tengah terbatasnya sumber daya. Tapi di sisi lain juga pemerintah dalam hal ini juga harus memikirkan polemik yang terjadi di masyarakat, di publik. Ada sebagian orang yang menganggap mengapa bela negara harus bayar sendiri. Polemik ini yang kemudian bisa berkembang dan tentu nanti akan memperburuk citra dari pemerintah itu sendiri. Di satu sisi dari segi audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini juga pernah menjadi temuan di masa lampau. Akibat dari satu dan lain hal, akibat dari program mandi dan seterusnya. Jadi mengingat ini bukan sasaran utama, ini adalah sasaran antara saja. Pemerintah membuat sebuah keputusan dengan resiko yang paling kecil. Jadi resiko paling kecilnya adalah seperti itu tadi, tidak diberangkatkan. Karena kalau dia gunakan itu mandiri, ya polemik tadi, temuan dan lain-lain akan menjadi resiko. Sehingga resiko terkecil adalah tidak diberangkatkan mandiri. Semua yang berangkat adalah atas biaya negara, karena partisipasi Indonesia di dalam SEA Games adalah mewakili negara. Ya, itu yang kami harapkan bisa diterima oleh cabang olahraga. Tapi kami tidak diam. Artinya ketika sudah diputuskan pada saat itu, di sisi lain futsal putra kita berprestasi bagus. Sehingga ketika mereka kemudian mendapatkan podium masuk di, saya pikir pada saat itu pada masuk semifinal, pemerintah sudah langsung mengundang futsal, FFI dalam hal ini. Ini harus diberangkatkan. Khusus futsal sudah di awal pun data dari tim review mengatakan futsal putra yang memiliki liga, kemudian memiliki pelatih asing yang baik, inilah yang harus direkomendasikan berangkat. Tapi di sisi lain memang
FFI sebagai federasi futsal, mereka memiliki strategi tersendiri dengan mengusulkan putri. Nah, ini yang kemudian masih belum diputuskan ketika pada saat tanggal 31 entry by name terakhir. Tapi ketika mereka terus bermain bagus dan akhirnya bisa meraih podium final di situ menjadi juara 2, lagi-lagi futsal kembali dipanggil untuk kemudian diminta untuk bisa mengirimkan tim putra. Dan hasilnya seperti yang sudah diketahui kemarin kami rapat kembali tim review paparan kami Genos Indonesia diwakili saya selaku CDM juga dan selaku sekjen, ada wakil sedem juga di situ Pak Ade yang juga merupakan sekjen dari KONI, kemudian tim ahli bersepakat bahwa futsal kita putuskan untuk kita berangkatkan. Dan kita berharap tim futsal putra tetap dapat mempersiapkan dan membantu seluruh kontingen Indonesia khususnya yang lain untuk dapat meraih mendulang medali terbaik mereka di SEA Games. Kali ini memang semenjak adanya DBON ya, ada sebuah perubahan besar dalam mengelola olahraga, khususnya bagi kami para pembina olahraga. Sehingga seperti yang sudah saya nyatakan tadi, untuk SEA Games kali ini, pemerintah tidak menargetkan apa-apa, selain menjadi catatan sebagai tolak ukur hasil pembinaan selama ini. Jadi ini menjadi starting point dimulai dari nol. Kita lihat datanya dari selama ini mereka pelatnas. Untuk kemudian data ini akan dipakai, karena program DBON itu tuh berkelanjutan. Jadi nanti dia habis dari sini ke sini, ke Asian Games, sampai akhirnya dia kualifikasi di Olimpik. Jadi bukan cuma satu multi event saja stop. Jadi pelatnasnya pun akan berjenjang. Nah, pemerintah karena ini starting grid-nya mulai, dia tidak menetapkan apa-apa selain untuk mendapatkan seluruh catatan terbaik. Tapi harapannya tetap yang berpotensi meraih medali. Nah, adapun medali itu yang kami dapat justru dari cabang olahraga. Cabang olahraga lah yang kemudian meyakinkan kepada kami melalui Komisi Sport Development bahwa cabang A saya akan partisipasi dengan sekian atlet dan saya targetkan saya meraih sekian medali. Gitu. Jadi datangnya sebenarnya dari cabang olahraga. Nah dari situ memang kita akumulasi dengan usulan-usulan atau asumsi dari cabang olahraga berapa medali emas yang bisa kita raih. Nah dari situ kemudian tim kami bekerja, tim analisis, sehingga kurang lebih hanya 60% lah dari usulan itu. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah target khusus kaitannya medali yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ada itu datangnya justru dari cabang olahraga. Memang kita lihat bahwa setiap usulan dari cabur itu tentu bagi kami merupakan data. Data inilah caranya juga sudah beda. Jadi ada rekam jejak, ada data dari cabur, kemudian ada proses interview. Dari situlah tim kami menilai dari interview ini dilakukan dengan pengurus. Seperti apa polanya. Kemudian dia bicara dengan binpresnya. Seperti apa gitu ya. Yang terakhir dia lihat dengan pelatihnya. Disinilah kemudian analisa itu terbentuk. Jadi bukan cuma sekedar catatan juara apa enggak. Bahkan ke depan, tim ini maupun tim Kemenpora akan bekerja juga dengan cara mengukur langsung. Jadi ini sebuah pola baru sebenarnya, perubahan baru. Nah, dari sini kita lihat hasilnya cabang yang sudah tadi berangkat, untuk kemudian sebagai CDM saya melakukan kunjungan. Disitulah akan kelihatan apakah realistis apa tidak. Dan memang saya bisa sampaikan sebagai CDM karena kunjungan, masih banyak yang harus dikejar. Khususnya di beberapa cabang olahraga antara target-target terukur mereka dengan proses mereka latihan. Untuk itulah kami hadir. Kami lihat kurang apa, perlu apa sebagai CDM ya. Dan termaksud mereka harus bertanding lagi seperti contoh atletik. Mereka hari Jumat besok akan berangkat ke Singapura untuk kejuaraan atletik. Di situ kita akan lihat lagi apakah catatan target itu sesuai apa tidak. Nah harapan kita
peak performance atlet itu nanti adanya pada saat SEA Games. Sehingga bisa jadi sekarang belum tercapai karena mereka sedang pada prosesi latihan, tapi pada saat peaknya itu ada di dalam SEA Games. Dan itu semua program periodisasi yang sangat teknikal dan saya yakin tim pelatih pasti paham dengan itu semua. Ya, SEA Games ini adalah extraordinary SEA Games. Dari sisi waktu, dari sisi penyelenggara, dari sisi persiapan, dari sisi kesiapan, dan juga dari sisi penerimaan publik. Publik masih menganggap SEA Games ini layaknya SEA Games yang umum, dengan euforia, kebanggaan para pahlawan kita tampil. Tapi ada hal-hal yang memang terlongkap. 2 tahun lebih atlet kita tidak tampil karena pandemik. Alhamdulillah kemarin kita bisa membawa 28 atlet kita tampil di Olimpiade di situasi pandemik. Dan itu semua merupakan pembelajaran bagi kami khususnya NOC Indonesia. Saya pikir pada saat itu tidak ada satupun organisasi yang memiliki kesempatan untuk belajar mengadakan sebuah event di tengah pandemik dengan skala dunia. Dari situlah kami pulang, kami bawa ilmu yang kemudian kami share kepada seluruh stakeholders di negara ini. Bagaimana mengelola sebuah event di tengah pandemik. Dari situlah hadir liga, bola kita bisa jalan dan seterusnya. Jadi semua itu ada multi efeknya. Dan kita tahu juga, kita berharap yang kita lakukan pada kali ini, SEA Games kali ini, adalah sebuah SEA Games dengan konsep baru, di mana DBEON pertama diimplementasikan. Jadi pasti ada perubahan. Pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan, baik bagi kami NOC selaku National Olympic Committee di Indonesia, baik itu federasi nasional maupun pemerintah dan apalagi atlet. Tapi saya yakin karena ini merupakan roadmap, jalannya panjang, sehingga memang harus dilakukan step by step. Evaluasi pasti dilakukan, cabang olahraga mana yang tidak perform atau pola seperti apa yang tidak perform, pasti akan terjadi perubahan itu. Tapi saya yakin kan sebagai start kita harus mulai, dan perubahan itu mulai dilakukan pada saat SEA Games kali ini.